keluaran berarti 2004 itu baru munculnya empat tak baru muncul. Padahal itu harusnya munculnya 2005 ya, tapi 2004 sudah ada. Kita udah punya GPU. Itu gua udah nyari-nyari gitu. Ini pasti ada nih klubnya nih kan. Suatu saat gue di Bundaran Ratu Plaza tuh gue di blok sama ratusan motor Satria. Ratusan. Lagi rolling atau Enggak, gue kebetulan waktu itu lagi naik mobil. oh Lagi jalan-jalan nih sama teman. Gue di blok itu 5 kali lampu hijau. Belum kelar bloknya. 5 kali lampu hijau. Udah. Satria semua nih. Boleh aja satu-satu nih yang blok, ya kan ada blokernya tuh. Baca tuh ada Jakarta Satria. Nah ternyata lagi ada Jambore SCI yang pertama. Yang di paginya, besok paginya itu ada Jambore di Bulungan. Nah, udah, gue datang tuh ke Jambore. Oh motor gue datang, nggak pakai plat, belum ada platnya, baru, ya kan? Gue nggak pakai plat, gue lihat-lihat, oke ada. Pokoknya di mana Pak Suwono. Besoknya setelah itu malam gue samperin ke Pak Suwono. Pertama kali datang di JSC itu, di JSC. Ya. Tapi kebanyakan yang gue lihat masih pakai 2 tak dong. ya Pada saat itu masih 2 tak karena adanya banyaknya 2 tak. Waktu itu sih yang parkir ratusan ya. Udah bukan katanya itu kan puluhan ratusan pada saat itu. Pak Suwono kalau macet ya masih di SD. karena waktu itu base camp masih di sana ya. Ya benar, masih di Pak Suwono. Di Pakubono. Ah, terus ya waktu itu ayah kan pakai 4 tak kan beberapa waktu terus sekarang koleksinya 2 tak juga ada nggak? Aku punya patak, 2 tak juga kita punya. Yang jelas ya kalau saya mampu ya semua seri Satria gue pengen punya. Dikumpulin ya. Gue nggak pengen jual, gue pengen punya meskipun gimana caranya lah, pelan-pelan. Gue pengen punya semua sebenarnya ya. Jadi ya kalau di visi gue ya kalau bisa kita ya melestarikan adanya motor Satria. Nah ya motor biar kita ser kan perlu dimodifikasi nih ya. Benar. Perlu nggak menurut ayah nih biar kita nyaman lebih nyaman penggunaannya gitu. Lebih keren, lebih menarik ya. Nah, tapi kalau tetap safety gitu. betul. Jadi kalau gue gini ya, kalau kita punya beberapa motor Satria nih, misalkan ya, bolehlah salah satu kita modif apa yang kita suka gitu. Ya kan ya, penting ya harus safety lah ya. Apa yang kita suka ya, kita mau sedikit ekstrim, trondol atau gimana boleh lah. Tapi salah satu kita simpen yang kita nih orisinil nih. Jangan lari dari pakemnya. Gimana caranya? Nah, gue pengennya gitu. Akan gue modifikasi kalau gue sudah punya 2 Satria, gue akan bikin begitu. Jadi kita punya yang Orion, kita yang punya yang ekstriman gitu. Modifan. Tapi itu sih. Nah sekarang nih untuk JSC ya. Ayah kan berarti udah puluhan tahun lah di JSC nongkrong tiap malam, tiap kopdar, tiap ada acara pasti datang. Apa sih perkembangan dari tahun ke tahun yang dibaca di pikiran ayah itu? Perkembangan dari tahun ke tahun ya. Ya kita nggak ini ya. Ya Terlepas dari kita main motor Satria nih, karena kita klub Satria ya kan. Dalam satu sisi itu motor sudah lumayan tua, nggak tua banget, tapi sudah lumayan tua karena udah lebih dari
15 tahun menurut gue. Susah kalau kita mesti lo harus punya Satria terus. Enggak juga, enggak gitu juga. Nah, harapan kita kan cuma satu ya kan. Kalau kita udah gabung di Jakarta Satria Club, menurut gua kita udah nggak perlu lagi lo pakai motor apa, nggak perlu. Kalau kita sudah ada di dalamnya, ya udah kita kayak berkeluarga aja ya kan. Kita punya ngumpul-ngumpul aja, nggak usah takut gitu, nggak usah gua udah nggak punya Satria, nggak perlu begitu. Temen kita mau pakai apa aja, pakai sepeda aja, gua dulu pernah nongkrong di sini ya kan. Mau naik kendaraan roda 4 pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting adalah suatu perkumpulan yang orang-orangnya sudah kita anggap seperti keluarga sendiri dan kita sudah kenal, janganlah kita tinggal. Karena kita nambah temen itu bagus, jangan ngurangin teman, jangan ngurangin saudara, jangan ngurangin persaudaraan. Menurut gue perkumpulan itu pastilah ada hal positif yang bisa kita ambil. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah sekarang ya, untuk ke depan nih, di tengah perkembangan dunia digital, nah, apa sih dari JSC ini yang perlu kita kembangkan untuk tetap eksis gitu dengan memanfaatkan digital yang ada? Cakep banget, bener. Oke, gitu. Jadi Jakarta Satria Club nih, kita nih, ya kan, gak mungkin nih kita nih terus-terusan pakai dunia yang begitu-begitu aja dari dulu ya kan. Karena kan dunia paling berkembang kan? Semakin kita tua semakin ada perkembangan ya kan. Sekarang udah mulai digital, semua udah semua orang udah pegang handphone. Dulu kita JSC mulai dari nggak pegang handphone, terus terang aja dari kita nelpon aja pakai telepon umum, nah ya kan. Sekarang kita udah megang handphone. Nah, apakah kita nggak ada salahnya lah kita itu bikin Jakarta Satria itu pun hidup di dunia digital. Contohnya, ayo kita rangkul nih yang suka bikin vlog, suka bikin reel, video-video pendek, yang hobi digital imaging, TikTokan, YouTubean, apa segala macam. Ayolah, jangan mandek di rumah aja gitu loh. Ini saudara-saudara lo yang di sini nih sedikit banyak diperkenalkan, sedikit banyak dipakai untuk kelangsungan dunia otomotif. Jakarta Satria Club ini tetap ada. Meskipun di real kita ya, kita lebih banyak lah di jalan pakai motor apa segala macam. Tapi jangan lupa kita ada dunia digital yang selalu berkembang ya. Nah, supaya apa? Supaya makin banyak yang mengetahui keberadaan kita. Nomor satu, nomor dua adalah gimana kita mau mengikuti perkembangan zaman kalau kita nggak melakukan ikut di dunia tersebut. Itu kan, Wo? Ya. Minum dulu ya. Thank you. Jadi digital itu memang perkembangannya sangat pesat sekarang. Jadi JSC yang mungkin tahun 2002 itu belum se ekstrim sekarang gitu. Bener. Digital kan masih dunia telepon aja masih telepon kabel, kabel gila dulu. Kita ngontekin anak-anak aja lewat telepon umum, bayangin. Berapa koin itu? Enak nih. Bahan gue nih. Nah, kalau untuk modif ya, kita kembali lagi di kendaraan Satria ya. Perlu nggak spek mesin itu di-upgrade untuk touring dan harian? Nah, ini walaupun nih kalau standar aja kita ya udah oke lah. Standar nih Satria ya. Betul. Perlu nggak kita update lagi? Nah, jadi gini, kalau menurut gua, kita di dunia roda 2 ini ya kan, kesukaan kita nih, meskipun kita nih satu grup, pasti kesukaannya beda-beda nih. Iya. Tuh, nah ini yang gue hormati adalah apa sih kesukaan lo? Ya udah lo jalanin aja. Kalau lo memang butuh dengan spek yang up ya kan, spek dengan cc yang lebih besar
besar dengan stroke yang lebih besar apa dengan torsi yang lebih tinggi, ya kenapa enggak gitu. Tapi ingat, kalau kita masih suka touring, masih suka jalan jauh, ya ada baiknya kalau kita standar enak aja lah, standar modif sedikit, bukan yang nggak modif sama sekali ya enggak, tapi ya standar enak lah, dibejek enak, dibawa enak, kaki-kaki nikmat buat nikung, ban bagus ya kan, itu nggak ada salahnya. Karena enjoy-nya kita ya saat berada di jalan, lu nggak akan enjoy dengan yang lain. Bener nggak? Iya. Karena orang touring itu yang dinikmati jalannya ya. Bener. Bukan tujuannya sebenarnya. Bener, bukan. Touring itu perjalanannya. Perjalanannya. Entah itu dengan segala keadaan di jalan. Ya keadaan kendaraan yang kita bawa kan kita lebih kenal, oh begini. Nah, kalau memang kita sukanya touring ya udah, kita modif ya spek touring aja. Sayang dong kita spek gede-gede terus nanti touring jebol, kan kita nggak mau juga. Ya kan? Oke ya. Nah, kan tadi kita udah ngobrolin touring ya. Touring dengan spek yang penting enak buat kita bawa jalan. Benar. Sekarang dinamika perkembangan itu kan ada nih yang suka modif gitu. Betul. Entah itu mesin lah, entah itu body. Oh iya. Body di tahun berapa itu eranya adalah airbrush. Benar. Ya kan? Airbrush. Nah itu menurut ayah dinamika sekarang di tahun 2023 ini Seperti apa? Kira-kira itu feeling dari teman-teman kita ini apakah mau modif di mesin atau di body? Dinamika yang kita pikirkan ya di belakangan ini kan berarti kok ya di tahun setelah pandemi ini kan 2020 ke atas nih ya. Yeah. Kita ngomong 2020 ke atas lah ya kan. Apa sih sebenarnya yang kita cari ya Wak ya? Ya kan? Yang kita cari kan yang pakai Satria masuknya dulu udah pasti sekarang umurnya sudah di atas lah. Udah mungkin lumayan lah ya. Lumayan punggung ya kan? Lumayan punggung, lumayan ya kan, betis lumayan ya itu. Ya satu sih dinamikanya tuh lebih baik kenyamanan terus kesehatan motornya sendiri ya kan. Terus kita arah modifnya itu ke kenyamanan. Yang penting itu motor sama badan bisa menyatu. Nah, itu yang kita cari seluk-beluknya. Jadi setelah lo nyaman, lo mau kemana aja lo berangkat. Itu kan benar. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, gak ada salahnya lah. Motor tuh dulu kita trondolin habis-habisan, kita cungkringin habis-habisan, gak ada salahnya. Sekarang kita balikin ke orinya lagi, ya kan? Supaya apa? Ya, supaya kalau lo nyimpen motor itu ya ada value-nya, ya kan? Seperti 2 tak sekarang value-nya jelas naik, ya kan? Apalagi yang CBU jelas naik value-nya 2 tak. Itu masih ori ya? Apalagi masih ori, betul. Kan nggak ada salahnya kita simpen ya kan? Yang untung cewek kita sendiri pasti. Itu aja sih dinamika yang menurut gue sebaiknya kita jalani. Karena apa? Ya itu tadi. Kita sudah berada di ambang umur yang berada di atas. Di atas rata-rata pengendara. Iya, atas rata-rata ya kan, kita nggak main metik ya kan. Kita mainnya motor milenium berarti ya kan. Ya, sebelum 2000 dan setelah 2000 ya kan, ini motor milenium ya kan. Benar. Oke ya. Ya. Dinamika itu yang seperti tadi ya kan, usia udah mulai ya mungkin berpengaruh lah mengendarai Satria ya kan. Pengaruh. Mungkin, tapi kalau memang kita bisa bikin nyaman itu kendaraan untuk kita kan enak banget. Ya kan. Jadi kita tuh nostalgianya dapat, nyamannya dapat, mau kemana-mana. Oke ya, terima kasih ya udah hadir di Bisik. Terima kasih Bicara Mas Singkat. Bowo. Sampai jumpa.
jumpa lagi. Semoga apa yang kita bincangin ini bermanfaat untuk teman-teman kita di Jakarta Satya Club dan untuk teman-teman bikers pada umumnya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi ya. Sehat selalu. Sampai bertemu di Bising, bicara singkat dengan kebisingan dari luar.